Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan overview terkait dengan halal dan haram. Kita masuk kepada bagaimana industri daripada halal tersebut. Industri halal secara garis besar secara global di seluruh dunia. Kita akan membahas beberapa pembahasan dan juga tujuan dari pembahasan itu sendiri. Yang akan kita lihat daripada The Global Islamic Economic pada tahun 2023 dan 2004 overview, lalu The Islamic Economic and Driver of Opportunity, dan yang terakhir bagaimana marketnya, ya, besaran market di dalam ekonomi Islam itu sendiri. Dan tujuannya di sini teman-teman diharapkan mampu mengetahui perkembangan industri halal secara global, lalu juga perkembangan industri halal itu harus dianalisis seperti apa, dan juga peluang daripada industri halal, tantangannya, dan strategi dalam hal pengembangan industri halal tersebut. Nah, di sini kita lihat ada consumer opportunity, bahwasanya di tahun 2022 kemarin kita sudah mengalami peningkatan, di mana dilihat dari kita menghabiskan, konsumer muslim menghabiskan sebesar 2,29 triliun US dollar untuk menghabiskan dalam konsumsi halal tersebut, di mana dari 2 billion muslim yang ada di seluruh dunia. Nah, kalau kita lihat di sini dari halal food, halal fashion dan lain sebagainya, di sini melihat dari halal food sendiri itu memiliki perkembangan 61 ataupun persentasenya halal food ini terbesar, yaitu 61,19%. Lalu ada fashion, ini ada di 13,87%, media rekreasi 10,77%, muslim friendly travel atau halal travel ini ada di 5,80%. Yang terakhir ada halal farmasi dan kosmetik, yaitu di angka 4,71% dan 3,66%. Lalu kita lihat dari kesempatan, ya, atau peluang daripada perdagangan negara-negara OIC atau yang tergabung dalam OKI ini sendiri. Nah, kita lihat pengimpor terbesar, ya, di 5 pengimpor terbesar negara-negara tersebut dimulai dari UAE di angka 32,2, dan Saudi Arabia, Turki, ada Indonesia di sana, dan disusul yang kelima adalah Malaysia di angka 29. Dan importnya yang dihabiskan adalah 359 billion dalam import tersebut. Lalu siapa yang mengimpor? Nah, ini yang sebenarnya yang sangat disayangkan, bahwa negara-negara muslim ini sebagai konsumer, sebagai konsumen, ya, yang menyediakan. Yang pertama kali, yang terbesar adalah China. Lalu yang kedua India, disusul dengan Brazil. Ya, kalau kita lihat Brazil di sana banyak sekali hewan-hewan atau sapi-sapi, daging-daging yang diimpor ke dalam negara-negara Timur Tengah atau OIC, negara-negara Islam tadi. Lalu ada US, dan yang terakhir yang luar biasa di sini Turki sebagai negara OKI memiliki peluang ataupun pengekspor terbesar kelima, ya, yaitu di kelima ini menghabiskan atau mencakup daripada 34% daripada total ekspor ke negara-negara OKI. Nah, kita lihat di sini kalau dilihat dari peringkat, ya, Malaysia, Saudi Arabia, dan Indonesia ini sebagai lead, sebagai
yang melit daripada negara-negara oki. Di sini ada Indonesia, Malaysia. Mohon maaf, yang pertama Indonesia, disusul dengan Saudi Arabia. Indonesia di urutan ketiga. Lalu disusul dengan UAE, Bahrain, Iran, dan lain sebagainya. Dan di posisi ke-15 ini ada United Kingdom, ya. Dan setelah itu terkait dengan investasi. Nah, Indonesia dalam investasi di dalam Islamic Economic yang menghasilkan gitu ya 25,9 billion di tahun 2022 dan 2023, atau ada 120% ya kenaikannya pada tahun sebelumnya. Setelah itu kita lihat 10 tahun yang impact terkait dengan halal industri. Nah, di sini kita bisa lihat dari National Multilateral Enables, lalu Industry Investment, dan Islamic Lifestyle. Nah, lifestyle juga sangat diperhitungkan di sini karena adanya sosial media, adanya beberapa sesuatu yang dijadikan sesuatu yang tren-tren ini sangat masuk juga kepada halal industri. Di sini kita lihat ada di 2003 ada Maher Zain, di 2024 ada Omar TV dan Serius dan lain sebagainya, sampai dengan yang terakhir di 2023 sangat kental dengan namanya sosial media influencer. Seperti itu. Lalu impact-nya kepada SDGs ini apa? Ada terkait dengan beberapa hal tadi ya, ada keseimbangan dan lain sebagainya. Lalu di dalam hal the Islamic Economic and Driver of Opportunity, kita lihat bahwa kata halal ini yang berasal dari bahasa Arab yang berarti diperbolehkan, yaitu diperbolehkan oleh syariat Islam, atau kita bisa mengatakan ada sistem ekonomi Islam, di mana umat Islam di seluruh dunia ini terlepas dari asal etnisnya dan lain sebagainya, ini terikat. Pada pertemuan sebelumnya saya katakan umat muslim ini terikat terkait dengan keyakinan dan praktek keagamaan dengan keseluruhan yang dimakan, yang dikonsumsi, yang digunakan itu terikat dengan kata halal tersebut. Nah, oleh karena itu ya, ini mempengaruhi pola konsumsi kita sebagai umat muslim di mana di berbagai sektor ekonomi, sehingga mendorong peluang besar sampai 2,29 triliun US dollar untuk berbagi produk dan layanan, ditambah lagi dengan aset keuangan syariah sebesar 3,96 triliun US dollar. Maka dari itu, hal ini yang menjadikan atau mendapatkan tingginya gitu ya terkait konsumen muslim. Oke. Di sini ada penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini baik dari sisi demand maupun sisi supply, di mana keseluruhan ini harus dilihat dari nilai-nilai keislaman. Ada justice and equity, ada social responsibility, ada modest dan moderation, dan juga family values. Nah, dari demand, ya, dari sisi demand driver, di sini kita lihat ada growth youth population atau pertumbuhan populasi kaum muda. Di sini kaum muda di negara-negara muslim terus bertumbuh, terus beregenerasi. Sedangkan beberapa negara non-muslim ini banyak sekali kekurangan generasi mereka, bahkan ada yang sampai krisis dalam generasi seperti yang dialami oleh Jepang. Lalu ada pengaruh konsumen muslim itu sendiri yang tadi sudah dikatakan, umat muslim yang besar lalu terikat dengan konsumen, mengkonsumsi sesuatu yang dibolehkan oleh agama, ada yang dilarang oleh agama, maka di sini ada pengaruh-pengaruh di dalam mengkonsumsi sesuatu tersebut. Lalu yang ketiga, ini ada pola hidup dan konsumsi berbasis nilai-nilai Islam, di mana menurut studi terbaru Power Research Center ada keyakinan bahwa
religiusitas telah meningkat secara signifikan dibanding dengan 2 dekade sebelumnya. Nah, hal ini yang memang melihat daripada keseriusan dalam pola hidup dan konsumsi berbasis nilai Islam tadi. Setelah itu ada digital connectivity and the rise of e-commerce. Nah, ini juga sangat membantu ataupun salah satu aspek yang meningkatkan terkait dengan perkembangan ekonomi Islam itu sendiri. Lalu yang terakhir dari sisi demand ini adalah persinggungan nilai-nilai Islam dengan konsumerisme dan berkelanjutan dan etis, yang dimana itu nilai-nilai yang digagas dengan seperti ekonomi hijau juga. Selain itu ada supply driver. Di sana ada fungsi pemerintah sebagai pemberdaya, di mana pemerintah mendorong terkait dengan aturan-aturan, kerjasama, dan lain sebagainya untuk meningkatkan ekonomi industri halal tersebut. Lalu National Islamic Economic Strategy yang digagas oleh Oki dan negara-negara Islam lainnya, dan dilanjut dengan Global Brand Involvement, yang dimana keterlibatan merek-merek global ini yang mendorong juga atau masuk ke dalam konsumen-konsumen Muslim. Di sini ada Islamic Economic Investment Activity atau kegiatan investasi ekonomi Islam. Ini juga sama, ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa ekonomi Islam ini banyak yang berinvestasi dalam dunia halal, ekonomi industri halal. Lalu Rise in Trade Agreement and intra-OIC Trade atau peningkatan perjanjian perdagangan baik dari negara OKI itu sendiri atau intra-OKI itu. Ya, ini banyak dilakukan ya di dalam perkembangan negara-negara yang sekarang yang orientasinya adalah berkolaborasi antar negara. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.